warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan saya Cirebon Setiawan. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang kemarin saya sudah mengambil video tentang karburator, terus ke sistem EV ya, yang menggunakan throttle body dan bensin. Di sini saya akan menerangkan tentang cylinder head patah. Kalau tidak ada, sama saja saya akan menerangkan tentang sistem hisap dan buang, intake dan out di sistem motor bebek 2 tak ya. Di sini saya mempunyai ini apa ya, silinder blok punya bebek V80, yaitu Yamaha V80 2 tak ya. Saya akan membahas di sini banyak sekali lubang-lubang yang mungkin teman-teman belum tahu ya, atau mungkin anak-anak belum tahu ya. Jadi saya akan menerangkan tentang fungsi dan apa sih nama lubang-lubang di blok ini ya. Ini sendiri piston itu memiliki fungsi, yaitu kalau di pasak dan 2 tak itu sama, yaitu untuk menghisap dan membuang gas yang sudah tercampur atau sudah terpanas. Kalau jelasnya saya zoomkan nanti biar teman-teman tahu. Baik, kali ini saya akan memberitahu, tapi mohon maaf karena mungkin suara kurang jelas atau kurang jelas karena saya kondisi berada di bengkel. Saya akan jelaskan, mohon maaf kalau audionya atau mungkin suara kurang jelas karena saya berada di bengkel ya. Yang pertama ini adalah, kalian masih tahu teman-teman, ini adalah piston ya. Piston 2 tak itu memang beda. Biasanya ada yang memiliki lubang itu biasanya punya R-King. Berhubung ini bebek V80 ya, jadi dia polos dan mungkin sedikit agak panjang ya. Pistonnya beda dengan piston 4 tak. Sorry, saya ambilkan piston 4 tak. Nah, ini perbedaan. Ini piston milik Satriafu, Suzuki Satriafu ya. Ini 4 langkah atau 4 tak. Ini 2 tak. Terlihat bedanya kan ya. Lebih panjang 4 tak. Lebih panjang 2 tak. Dan memiliki ring piston itu banyak yang 4 tak. Karena di sini ada ring oli, ring kompresi 2. Sedangkan yang 2 tak itu memiliki 2 hanya ring kompresi atas dan bawah. Mungkin sudah paham ya, saya pikir paham kalian semua ya. Saya pikir paham ya. Jadi kalau di sistem 2 tak itu silinder headnya tidak memiliki lubang-lubang atau hanya polos. Saya ambilkan contohnya. Baik, ini adalah silinder head motor bebek 2 tak ya. Di sini silinder headnya tidak ada sama sekali lubang. Cukup mungkin lubang busi dan ini lubang untuk pengait atau baut pengait dari blok mesin ya. Ini begini, dan saya mohon maaf tidak bisa mencontohkan bagaimana silinder head 4 tak ya. Kalau di 4 tak gambarannya mungkin saudara-saudara tahu ya. Di sini akan ada 3 lubang, yaitu lubang outtake dan intake, dan satu lagi lubang busi. Jadi mungkin 2 tak hanya memiliki 1 lubang, yaitu lubang busi. Sedangkan 4 tak memiliki 3 lubang, yaitu katup in, katup out, dan lubang busi. Tapi mohon maaf saya tidak bisa menyontohkan karena tidak ada contohnya ya. Oke, di sini ada beberapa lubang di sistem 2 tak ini, yaitu mungkin teman-teman sudah tahu ini adalah lubang knalpot ya, untuk mengeluarkan sisa pembuangan saat kebakaran. Di mana lubang intake-nya, yaitu ini kecil ya. Saya lihat ini kecil ya, tapi dia memiliki membran atau mungkin bisa disebut katupnya 2 tak itu berada di blok mesin di mesin bebek itu, nggak langsung di sini. Jadi dia memiliki saluran yang
ke sini. Jadi saat proses hisap dari karburator masuk, dia akan masuk ke sini. Dan dua ini ialah lubang bilas. Biasanya orang teknik bengkel sebutnya ini lubang bilas. Ya. Ya ini lubang bilas, yaitu untuk pelumasi poros engkol. Jadi di sistem 2 tak, oli transmisi dan oli poros engkol itu beda. Makanya disebut oli samping. Itu adalah oli tambahan untuk pelumasi piston dan kertas atau poros engkol ya. Tapi kalau di sistem 4 tak dia jadi satu. Makanya di sistem 2 tak itu oli transmisi atau oli transmisi lebih sedikit karena melewati transmisi dan kopling. Sedangkan 2 tak, sedangkan 4 tak dia melewati semua, dia melewati semua dari rubber arm atau noken, plato, piston, poros engkol, transmisi, magnet dan sistem kopling. Ya baik. Untuk yang di sistem motor 4 langkah atau 4 tak itu dia kan jadi satu dengan cylinder head untuk lubang intake dan katupnya dan lubang busi. Untuk 2 tak kan hanya satu, yaitu lubang busi. Tapi untuk intake-nya lebih jelas kan tadi sudah saya terangkan, ini yaitu intake dari motor 2 tak. Dia mendapatkan konsumsi bahan bakar dan oksigen melewati karburator. Jadi di sini akan terpasang karburator dan membran masuk, dia akan masuk ke dalam piston. Piston ini ada lubangnya. Ya, kita dekatkan. Nah, ini lubang. Ini yaitu lubang intake manifold. Ini untuk outtake manifold. Ini 2 atas bawah ini. Itu ialah lubang bilas untuk sistem sirkulasi atau mungkin oli yang melumasi piston ya, dan terjadi pembakaran. Kenapa sistem 2 tak mengeluarkan asap? Oli yang melumasi piston ini adalah oli yang berbeda, tidak ikut serta oli mesin. Makanya 2 tak bisa disebut lebih boros karena olinya ikut terbakar, oli sampingnya. Tapi untuk oli yang melumasi transmisi itu masih debit volumenya masih, karena dia tidak ikut terbakar. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya atau saya terangkan. Mungkin banyak kurangnya. Kalau lebih baik, kalau saya memiliki contoh lagi yaitu cylinder head 4 tak. Ini bisa tidak ada ya, maaf. Cukup simpel sih sistem 2 tak. Tidak terlalu ikut campur bukan cylinder atau block cylinder, yaitu kalau 4 tak kan harus kasih timing, tepat timing, terus pasang noken, pelatuk dan lain-lain. Kalau 2 tak tidak harus menentukan TMA, TMB, tinggal pasang saja. Menurut saya cara gampangnya, cuma kalau lebih lebih presisi ya menggunakan dial ya. Tapi menurut saya tidak perlu selama motor Anda tidak memiliki trouble lain, yaitu ingin membersihkan cylinder head dari keras-keras pun bisa. Hanya mencopot cylinder head gampang. Semua motor 2 tak hanya mencopot 4 baut ini. Nggak harus meresmikan kembali apa itu timing dan buka tutup katup, tidak perlu, karena katup dari 2 tak yaitu adalah membran tadi, membran dan tergantung oleh piston. Ini begitu. Tak dan mesin 4 tak adalah model mesin pembakaran dalam yang paling banyak digunakan. Meskipun sama-sama menggunakan piston, kedua mesin ini memiliki konstruksi dan cara kerja yang sangat berbeda. Mesin 4 tak, sesuai namanya, memerlukan 4 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus pembakaran, di mana setiap langkahnya hanya melakukan satu proses, yaitu langkah hisap, tekan, pembakaran, dan buang, yang memerlukan 2 putaran mesin. Mesin 2 tak menggunakan 2 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus, di mana pada setiap langkahnya terjadi 2 proses sekaligus. Langkah naik dari titik mati bawah ke titik mati atas
menyebabkan terjadinya kompresi campuran bahan bakar, udara, dan oli di ruang bakar. Naiknya piston juga menyebabkan terhisapnya campuran bahan bakar menuju crankcase. Percikan busi menghasilkan ledakan yang menyebabkan piston bergerak kembali ke titik mati bawah. Ketika piston membuka saluran buang, sisa pembakaran akan bergerak keluar ruang bakar. Piston akan bergerak semakin ke bawah dan membuka transfer port. Campuran bahan bakar, udara, dan pelumas akan masuk ke ruang bakar dan membilas sisa pembakaran, dan begitu seterusnya. Kedua mesin ini sama-sama menghasilkan daya pada langkah pembakaran. Daya tersebut sebagian digunakan untuk menggerakkan sistem transmisi menuju roda, dan sisanya disimpan pada komponen-komponen yang berfungsi sebagai flywheel untuk menggerakkan langkah-langkah yang lain. Pada mesin 2 tak, setelah daya dihasilkan, hanya membutuhkan satu langkah piston ke titik mati atas untuk melakukan proses kompresi dan hisap. Sementara pada mesin 4 tak, setelah daya dihasilkan, sebagian dari daya tersebut digunakan kembali untuk menggerakkan piston melakukan langkah buang, hisap, dan tekan. Daya mesin 4 tak akan semakin berkurang karena digunakan juga untuk menggerakkan klep melalui rocker arm, knock-on as, dan rantai timing. Sedangkan mesin 2 tak tidak menggunakan komponen-komponen tersebut, menjadikan mesin ini lebih bertenaga, lebih ringan, lebih murah, dan mudah diproduksi. Konstruksinya yang sederhana menjadikan mesin 2 tak memiliki kekurangan pada sistem pelumasan di kruk as. Pelumas dimasukkan ke crankcase bersama bahan bakar dalam bentuk kabut, dan pada kondisi tertentu, sistem pelumasan ini tidak dapat menjangkau semua bantalan atau bearing, menjadikan mesin 2 tak lebih cepat mengalami keausan, terutama jika mesin terus-menerus digunakan pada putaran tinggi. Pelumas yang dicampur bersama bahan bakar akan ikut mengalami pembakaran, menjadikan mesin ini memiliki kualitas emisi yang rendah. Selain itu, campuran bahan bakar dan pelumas juga ada yang ikut terbuang bersama bahan bakar ketika proses bilas di ruang bakar, menjadikan mesin ini semakin tidak ramah lingkungan. Kekurangan lain dari mesin 2 tak adalah panas yang tinggi karena menghasilkan pembakaran pada setiap putaran mesin. Sementara kekurangan pada mesin 4 tak yaitu daya yang lebih rendah, mesin yang berat, dan komponen bergerak yang banyak, sehingga biaya produksinya juga lebih tinggi. Karena permintaannya yang tetap tinggi, kedua mesin ini terus dikembangkan untuk mengurangi kekurangannya masing-masing. Mekanisme untuk membuat mesin 4 tak lebih bertenaga terus dikembangkan, misalnya dengan menambahkan jumlah klep, menggunakan kompresi tinggi, variable cam, hingga menggunakan aliran paksa seperti turbo atau supercharger. Mesin 2 tak juga terus dikembangkan untuk mengatasi masalah emisinya, misalnya dengan menerapkan sistem injeksi dan sistem saluran pelumas bertekanan yang dipompa ke pen piston dan bantalan. Pengembangan dari mesin 2 tak dan 4 tak ini sama-sama bertujuan untuk menciptakan mesin yang memiliki kombinasi terbaik antara performa, efisiensi, dan emisi. Sekian dulu videonya, semoga waktu Anda bermanfaat. Jangan lupa untuk komen jika ada yang salah dari